selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Ya, kita anak-anak Tuhan selalu luar biasa dan pastinya kita orang-orang yang berbahagia karena kita dipilih oleh Tuhan dan kita memperoleh kasih anugerah yang Tuhan berikan. Tetap semangat ya saudaraku yang kekasih. Hari ini kita bersama-sama mari menikmati berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan. Dan itulah yang memberikan kita kekuatan ya. Biarlah kita sama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang kelahiran baru ya. Kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus. Saudara, ada banyak sekali orang Kristen, anak-anak Tuhan ya, tetapi mereka tidak mengalami kelahiran yang baru. Dan mereka hanya sekedar beragama Kristen. Tetapi mereka bukan anak-anak Tuhan. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Agama manapun tidak menyelamatkan. Tetapi hanya oleh di dalam Yesus Kristus Tuhan mereka mendapatkan keselamatan. Karena dialah juru selamat. Saudaraku yang kekasih, biarlah hari lepas hari kita mempergunakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga setiap hari kita memperoleh kehidupan yang baru ya. Hati yang baru, pikiran yang baru. Kalau saudara sudah dipenuhi dengan hati yang baru ya, pastinya saudara juga akan muncul ya. Inner beauty saudara akan terpancar dan orang dunia akan melihat saudara, wey, keren ya. Meskipun bokeh ya, saudara tetap bersukacita. Meskipun keadaan dunia susah ya, nggak jelas madesu, tetapi saudara tetap bersukacita. Nah, kelahiran baru di dalam Yesus itu perlu saudara, penting. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus dan Yesus tinggal di dalam hidup saudara, saudara adalah ciptaan yang baru. Untuk itu saudara harus setiap hari menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya saudara juga memperoleh hati yang baru, pemikiran yang baru, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Standar yang Tuhan inginkan, bukan standar manusia. Baiklah saudaraku, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, kalau sudah jadi itu penekanan saudara ya. Jadi saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Kalau kita sudah di dalam Yesus. Nah, kalau kita sudah di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, kita di dalam Dia. Kita minta apa saja, pasti Tuhan kasih. Karena firman-Nya berkata, jikalau kamu di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Nah, seringkali kita manusia mengutamakan kalimat yang terakhir, saudara ya. Mintalah. Nah, kata mintalah, saudara, bukan seenak-enaknya saja minta ya, saudara. Memang Tuhan pasti kasih. Tetapi kalau menurut Tuhan, itu belum waktunya saudara, Tuhan juga gak akan kasih. Tuhan mau melihat kemurnian hati saudara, kesungguhan hati saudara. Apakah itu sudah perlu bagimu, Tuhan berikan. Contoh gini, saudara minta sama Tuhan, Tuhan saya minta helikopter dong. Nah, saudara sendiri belum bisa mengendalikan helikopter, tetapi saudara minta helikopter. Nah, bagaimana mungkin? Ya, yang ada nanti gue kasih tapi lo gak pakai. Kata Tuhan begitu.
Jadi, kata jadi ini penekanan. Jadi kalau saudara dan saya sudah di dalam Tuhan, saudara ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kalau yang lama sudah berlalu, saudara tidak perlu ingat-ingat lagi. Tuhan saja tidak mengingat dosa kita kalau kita mengaku datang kepadanya. Dan dia tidak pernah ingat-ingat dosa kita lagi. Seringkali kita yang sering mengingat-ingat masa lalu kita, saudara. Ya, kita mengingat-ingat masa lalu kita. Oh, dulu saya nih peminum, pemabuk, saya nih gak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan, saya hancur. Maka saudara tidak akan maju. Kalau saudara mengingat-ingat ke belakang terus kehidupan saudara, dosa saudara, saudara tidak akan maju. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia akan tinggalkan. Tinggalkan kekhawatiran, tinggalkan kecemasan. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku harus fokus kepada Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang mau mengikut aku, ntar dulu deh Tuhan, saya mau pamitan dulu nih sama orang tua saya. Ntar dulu deh Tuhan, saya mau beresin dulu nih dosa-dosa saya. Gak bisa, saudara. Ketika saudara ikut Yesus, saudara harus tinggalkan kehidupan saudara yang lama. Karena apa? Yang baru Tuhan sudah sediakan. Tuhan ingin saudara di dalam kehidupan saudara hidup yang baru. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa saudara, dan saudara jangan mengingat lagi dan jangan melakukannya lagi. Yang lama sudah berlalu. Tuhan katakan yang lama udah berlalu. Nggak boleh kau ingat-ingat lagi. Ya. Kalau saudara ingat akan keburukan orang, saudara ingat akan orang yang menyakiti saudara, maka saudara tidak akan memiliki rasa pengampunan. Saudara tidak akan memiliki kasih yang Tuhan berikan. Ya dong. Saudara pasti ingat-ingat kejelekan-kejelekannya dia terus ya. Oh, dia sudah sakitin saya. Oh, dia sudah bikin dosa saya. Dia sudah menjatuhkan saya. Ya, saudara ingat terus keburukan orang itu. Saudara tidak akan mampu memiliki pengampunan atau mengampuni dia. Sebab itu saudara, Tuhan Yesus berkata, tinggalkan yang lalu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu sesuatu yang baru? Ya, kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang harus saudara jalani. Sesuatu yang baru, hidup tinggal di dalam Tuhan, ya, dengan penuh rasa percaya diri, dengan penuh keyakinan bahwa saudara mampu dan sanggup. Saudara harus mengalami kelahiran baru. Kalau saudara kita di sana tidak lama lagi akan merayakan Idul Fitri, artinya lahir baru, lahir kembali. Demikian kita anak-anak Tuhan, kita harus mengalami kelahiran yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara tidak bisa lagi hidup tinggal di dalam kehidupan yang lama, di dalam zona yang nyaman, ya, di dalam masih foya-foya, masih hidup. Aduh, ntar dulu deh, yang penting kita happy, enjoy dulu di sini. Urusan Tuhan belakangan. Jangan, saudara. Kita harus berlomba-lomba mengejar kehidupan, mahkota kehidupan. Kita raih. Sehingga apa? Kita dijadikan orang-orang yang menang. Menang atas maut, kuasa, dosa. Menang atas penguasaan diri. Menang atas emosi kita. Menang atas kekhawatiran kita. Menang atas sakit penyakit kita. Dan sebagainya. Untuk itu saudara, kelahiran baru dibutuhkan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak lahir baru di dalam Tuhan, kita nggak bisa saudara untuk melakukan
pengampunan, untuk melakukan kasih, untuk melakukan damai, ya, sukacita. Meskipun melarat, saudara tetap bersukacita. Meskipun tidak punya uang, saudara tetap bersukacita. Saudara tidak mampu itu kalau bukan Tuhan yang melakukannya. Untuk itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita hidup tetap terus berfokus dan mengandalkan Tuhan Yesus. Ya. Kalau saudara berserah, mengundang Yesus untuk bekerja dalam kehidupan saudara, Tuhan tidak tanggung-tanggung mau mengerjakannya. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita baik adanya. Karena rancangan Dia rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan rancangan yang baik, masa depan yang penuh pengharapan. Ya. Jadi kita ini orang-orang yang mempunyai pengharapan. Pengharapan yang di dalam Yesus Kristus itu pasti Tuhan wujud nyatakan. Dia bukan mempunyai pengharapan yang palsu atau cuma janji-janji saja. Tetapi janjinya luar biasa. Janjinya ya dan amin pasti digenapi. Nah, kelahiran baru, ya, saudaraku, harus saudara miliki. Supaya kehidupan saudara sama seperti cerminan kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau engkau bercermin kepada Yesus, maka hidupmu pastilah akan selalu berkaca kepada Yesus Kristus Tuhan. Meskipun engkau disakiti, engkau difitnah, engkau tidak melakukannya, tetapi fitnahan itu jatuh kepadamu, saudara tetap pandang kepada Yesus. Saudara melihat bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Padahal sedikit dosa pun tidak pernah Dia lakukan. Dicari-cari kesalahannya tidak ditemukan. Tetapi Dia harus menanggung semuanya itu demi kasih dan sayang kepada saudara dan saya. Untuk itulah penebusannya di atas kayu salib adalah bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam kitab Injil 1 Petrus 2, ya. Ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Keselamatan kita sudah terima, saudara sudah terima ketika saudara mau membuka hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah terima keselamatan itu. Tapi firman Tuhan berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Saudara sudah sering melihat bayi baru lahir? Apakah di tangan bayi itu begitu lahir ada duit 500.000? No. Yang ada dia menggenggam. Adakah bayi yang baru lahir dia terus berteriak, "Mama, minta susunya. Mama, aku lapar." Atau "Mama, aku mau ke mall." Adakah bayi yang saudara jumpai baru lahir seperti itu? Tidak. Apakah bayi yang baru lahir dia sudah mempunyai gigi? Tidak. Semuanya kembali tidak punya apa-apa, saudara. No. Jadi saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan, jangan dulu saudara mempunyai bermegah hati. Jangan ada kesombongan di hati saudara. Jangan ada rasa iri hati karena orang diberkati. Dan jangan ada lagi hal-hal yang mengotori hidup saudara, pikiran-pikiran saudara. Saudara harus berpikir secara positif. Ya. Bayi yang baru lahir itu saudara melihat
Bagaimana dia pingin sesuatu, dia hanya bisa oe. Hanya bisa oe. Belum bisa berbicara. Dan dia hanya ingin selalu air susu yang murni. Ya, orang yang baru lahir di dalam Yesus Kristus Tuhan, dia selalu merindukan susu. Firman Tuhan, firman Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Itu ya saudaraku. Dan saudara melihat orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dia akan selalu bertumbuh. Hidupnya penuh dengan firman Tuhan. Sehingga dia tidak lagi dipengaruhi oleh keadaan dunia. Ya, tetap enjoy. Yang penting happy. Karena Yesus memberikan hati yang bersukacita. Hati yang gembira. Ya, supaya olehnya kamu bertumbuh. Supaya oleh firman Tuhan saudara bertumbuh. Ya, sehingga saudara tidak menjadi bayi lagi. Bayi yang sehat, kuat, bertumbuh, bisa berjalan, dan makannya bukan susu lagi. Tetapi saudara boleh belajar menerima firman Tuhan yang keras, ya. Dan kalau firman itu keras, kena saudara, saudara jangan tersinggung, ya. Ataridokon, ya. Jadi saudara harus tetap semangat, ya. Kalau bahasa Jermannya ataridokon. Ya, baiklah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang tidak saya panjang lebarkan. Tetapi saya percaya ketika saudara menerimanya, kuasa Allah turut bekerja. Saudara supaya mengerti bahwa kelahiran baru di dalam Yesus Kristus Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Ya, kalau saudara sudah lahir baru di dalam Tuhan, saudara pastinya punya perbedaan dengan orang dunia. Ya. Dan saudara harus makan makanan rohani terus supaya saudara bertumbuh. Nah, kalau saudara sudah bertumbuh sampai saudara usia balita, usia remaja, saudara harus siap untuk menerima menghadapi kekerasan duniawi, kekerasan firman Tuhan. Sehingga saudara sungguh-sungguh diberkati. Bukan menjadi manusia yang lemah ketika saudara di dalam Yesus. Tetapi saudara menjadi pribadi yang kuat di dalam Yesus Tuhan. Saudara menjadi kesayangannya. Selamat lahir baru. Selamat saudara menerima Yesus Kristus Tuhan. Bagi saudara yang belum menerimanya. Karena Yesus Tuhan adalah juru selamat dunia. Ya. Dengan apa kita dapat menyelamatkan diri kita, saudara? Tidak bisa. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus artinya juru selamat. Sebab itu saudaraku, tetap saudara andalkan Tuhan. Ya, berpegang teguh saudara hidup dan tinggal kepada Sang Juru Selamat itu. Supaya saudara memperoleh keselamatan. Karena di luar sana tidak ada keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat beribadah. Selamat menerima berkat Tuhan. Dan selamat hidup baru di dalam Tuhan. Haleluya. Lahir baru, hidup baru, cuma Tuhan Yesus yang sanggup ciptain rasa damai, ketenangan. Cuma Tuhan Yesus yang bisa bikinin masa depan kemenangan. Cuma Tuhan Yesus yang sanggup buatin dosa gede, dosa kecil. Cuma dalam Tuhan Yesus diampuni. Lahir baru, lahir baru.